Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman kampuser ya. Teman-teman hadir pada kesempatan malam ini ada Kang Adi ya, dipanggil Kang Adi aja ya biar lebih santai gitu. Siap. Atau Mas Adi. Orang Sunda Akang aja. Kang Adi ya teman-teman ya. Nih kalau yang nonton konten-konten di YouTube, banyak nih kontennya Pak Adi ini, Kang Adi ini. Dulu ada film Kapal Minta Duit. Kapal Minta Duit. Nah itu bikinan Kang Adi itu, Kapal Minta Duit. Ya, keren lah. Pokoknya Kang Adi ini selain bergerak di bidang entertain, juga beliau ini ada yang unik sebetulnya yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Selamat malam Kang Adi. Aduh. Selamat malam Kang Edo. Sehat-sehat Kang Adi. Alhamdulillah sehat. Nih, pokoknya mah ini topik bahasan malam hari ini sesuatu yang beda banget, yang menentukan kita masa depan kita ya teman-teman ya. Ini mungkin ada sebagian yang sudah pernah dengar, tapi ada sebagian juga yang mungkin belum pernah dengar, tapi yang pernah dengar nggak tahu sampai sejauh mana sih gitu seluk-beluk ini tentang topik yang akan kita bahas malam hari ini Kang Adi. Ini kita sebut aja atau kita ganti namanya, karena yang akan kita bahas malam hari ini teman-teman itu adalah seputar perjokian gitu. Enak nggak didengarnya joki gitu? Joki sebetulnya mah ya sudah jadi rahasia umum ya. Enak di kalangan praktisi, tapi kurang lezat atau kurang enak di kalangan akademisi sih. Ya kalau yang lebih legengnya gitu, lebih terkesan terhormat itu konsultan ya. Tapi tetap ya gitu. Teman-teman, jadi sebetulnya ada konsultan, ada joki. Ada perbedaan yang mendasar nggak Pak di antara istilah joki atau dengan istilah konsultan? Atau sebelum masuk ke sana lebih baik profil Pak Adi-nya dulu yang ditampilkan ya, karena nanti teman-teman ini kita akan berbicara dengan salah satu praktisi atau expert di bidang konsultan atau joki ini. Tapi kan kita harus tahu dulu nih latar belakang Pak Adi-nya seperti apa gitu. Pak Adi, ayo. Siap. Joki, tapi teman-teman mungkin joki itu udah banyak, ada joki pacuan kuda. Nah kalau saya joki penelitian ya yang biasa skripsi, tesis, disertasi dan jurnal. Nah kalau ngomong-ngomong profil sebetulnya ada hal yang unik itu. Jadi begini, silsilah awalnya sebetulnya ada hal yang unik yang tidak terduga ya. Saya lahir dari sebetulnya latar belakang yang katakanlah ekonomi keluarga yang kurang mampu. Untuk sampai sekolah menengah atas saja ya lumayan butuh perjuangan yang ekstra keras dari orang tua untuk membiayai. Iya. Nah latar belakang saya juga teknik sebetulnya otomotif. Dulu karena berpikirnya begini, orang tua memasukkan sekolah ke STM dulu mah ya. STM itu supaya simpel aja. Sudah kamu sekolah di STM, beres STM lulus. Ambil apa waktu itu? Otomotif. Buka bengkel. Nah, buka bengkel atau kerja di pabrik udah selesai. Nah, pemikiran saya mungkin Allah menakdirkan saya untuk berbeda, punya pemikiran berbeda. Justru saya ingin ada kemajuan dalam tanda kutip, ada ya kualitas diri yang meningkat. Nah, selepas saya lulus STM itu saya benar-benar keluar total dari rumah. Ya konon ya sebutannya mungkin mengembara ya kemana lah, berpetualang gitunya, dari satu organisasi ke organisasi, dari satu komunitas ke komunitas, dari satu keluarga ke keluarga. Singkat cerita pada akhirnya saya senang seni, saya aktif ikut gabung di komunitas kesenian dulu di Sanggar di sekitaran Babakan Siliwangi. Itu ada Sanggar lukis di sana. Pada lulus saya ketemu komunitas-komunitas sastra ikutan. Ada workshop apapun sering dulu ikutan. Nah selepas saya senang nulis, ketemulah sama kalangan komunitas wartawan. Wah ini ada wartawan media, nulis ya? Media
terjunlah ke media. Saya dulu di Sempat beberapa jadi wartawan dulu. sempat jadi wartawan itu sekitar 2 tahunan lah. Tapi dulu wartawannya Tempo. Tahu Pak Edo wartawan Tempo? Tahu atuh Tempo mah. Tempo terbit, Tempo henteu gitu. Oh, kirain Tempo Maksudnya, beneran. karena memang saya berangkatnya otodidak dan dibina oleh para mentor-mentor yang juga praktisi dari dulu itu dari Bandung Pos, terus Pikiran Rakyat. Tapi sempat juga ikutan training jurnalistik resmi di PWI. Nah, karena dari ngelihat dari kapasitas, saya belum mampu untuk bekerja sebagai jurnalis di media yang besar seperti PR, Tribun dan lain-lain, karena ya dituntut untuk profesional, dituntut juga untuk ngejar berita, karena saya belum punya motor, kemana-mana jalan kaki nih paling angkot gitu kan, terus harus ngepost, terus ya harus punya jaringan relasi juga kan untuk saling mengetahui kabar berita isu terkini. Jadi saya kebetulan Tahun berapa itu Pak? 2005 saya mulai jadi wartawan itu. 2005 saya kenal sama sebuah media, dulu itu majalah Patra Budaya, bagian meliput tentang kebudayaan, kesenian, terus majalah jejaring, terus sempat juga dengan jebolan-jebolan dari Pikiran Rakyat bikin Monitor Bandung. Jadi Monitor Bandung itu media yang khusus untuk mengiklankan profil-profil endorsement, advertising yang dikelola. Tujuannya ya, kalau dulu mah ada yellow page gitu, seperti yellow page Yellow gitu Page, kan, ya. ada alamat-alamat. Nanti teman-teman Iya, yang benar. angkatan 2000 apa ya 2002 Gen milenial. ya ini nggak akan tahu nih apa Yellow Page. Yellow page, Jadi ya. dulu itu ada apa buku panduan kalau kita mencari Alamat, pertama nomor mencari telepon. alamat, nomor telepon, terus produk-produk ya di situ ada ya ada. itu disebut Yellow Page itu karena kertasnya Kertas kuning kuning, jadinya. sebelum Kalau kuning. sekarang mah nggak ada. Kalau Nah. sekarang mah kita nyari apa-apa ya pakai Google Map lah gitu ya. Google Maps, Google lain. Nah, lanjut cerita. Singkat cerita, saya 2 tahun berproses dari media ke media, terus jadi kontributor juga ke berbagai media, ngirimin berita juga, ikut ngebantu. Nah, dari wartawan itu saya sering ngeliput tokoh-tokoh politik, tokoh sosial, pengamat seni. Ketemulah dengan berbagai macam kalangan. Nah, salah satunya adalah kalangan akademik, dosen. Dosen-dosen singkat cerita nyambung, terus bikin sebuah publishing on demand, bikin juga digital printing awal-awal rame. Nah, saya ikut aktif di sana, ternyata meningkat. Dulu bikin berita, sekarang bikin biografi. Saya terlibat berbagai proyek dulu tadi, sambil belajar juga, sambil kerja juga, magang juga. Jadi penulis, pewawancara, dokumentasi. Dengan waktu itu basic masih di lulusan STM waktu itu. Jadi pola pembelajaran saya adalah otodidak dan dibimbing langsung sama mentor-mentor. Tapi secara tidak langsung memang karena saya kritis haus ilmu, jadi punya kemauan, justru saya menggali, Pak, ini gimana, saya pengen belajar. Nah, secara dia langsung dibimbing, ketemu dengan kalangan akademik. Dulu terlibatlah, pertama nulis biografi, kedua nulis buku akademik, buku ilmiah dulu. Terus ketemulah dengan kalangan yang suka bikin konsultan, dulu bukan joki. Karena beliau-beliau juga di kalangan akademik, cuma suka membantu lah konsultan. Nah, pada saat itu saya juga belajar, oh ternyata skripsi itu begini, tesis itu begini, disertasi ini begini. Nah, seiring berjalan waktu, maka saya dilibatkan lah di tim konsultan kepenulisan, ya dalam tanda kutip, ya mungkin arahnya ke joki juga secara halus, secara legal. Belajar di situ bagaimana penulisan skripsi, tesis, disertasi, sampai dulu sering saya magang ngebantuin nge-review tesis, nge-review disertasi. Jadi bagian ini ada pertama kesalahan kata, tipe-tipe, lanjut lagi ke teknis, lanjut lagi ke substansi isi, sampai bisa singkat waktu ya sering kebagian, tapi kebagian proyeknya itu proyokan. Misalkan nih kita ngejokiin disertasi 5 bab, saya kebagian bab 1, bab 2, selanjutnya saya kebagian pertama itu kebagian enumerator. Jadi enumerator itu tukang gali data, saya nyebarin kuesioner, saya wawancara orang, saya dokumentasi, observasi dan lain-lain. Lanjutlah.
Nah, singkat cerita, setelah bertahun-tahun dari 2007 saya aktif dengan kalangan akademik, dibina oleh profesor-profesor dari berbagai kampus. Lalu hijrah ke sini 2018. Sebetulnya saya masih magang atau misalkan masih nulis-nulis naskah, jual-jual naskah ke berbagai penerbit. Berpikir dulu tuh, kenapa? Justru dan itu didorong oleh senior-senior, mentor-mentor. Sok, kamu sudah bisa bikin sendiri mah, katakanlah buka bisnis sendiri, perjokian atau konsultan. Ya saya berpikir, cobain lah. Nah pada saat itu memang sedang kesulitan nyari kerja. Apanya di zaman wartawan berita juga paling dihargai berapa gitunya. Nah singkat waktu dari 2018 saya mandiri hingga sekarang ya totalitas Qadarullah Allah mungkin mengatur jalur rezeki saya, sebagian ada di sana. Dia bantuin orang untuk ngerjain skripsi, tesis, sampai disertasi dan juga jurnal. Nah yang menarik Pak Edo, saya berjalan itu awal-awal merintis benar-benar seperti membuat perusahaan. Saya mengiklankan di dulu ada berniaganya, ada sebelum sekarang jadi OLX, di Tokopedia, di Facebook, dulu diiklanin berbayar untuk jasa skripsi. Tapi memang 1 bulan 2 bulan belum ada klien, baru nanya-nanya, baru wartawan, dan ya mungkin juga klien atau misalkan konsumen juga ada tanda tanya. Ini siapa buka bisnis perjokian? PT bukan, CP bukan, kampus bukan gitu. Seseorang yang latar belakangnya dalam tanda kutip belum diketahui. Nah singkat cerita ada 1-2 klien yang percaya, ujung-ujungnya ya wah mouth to mouth gitu. Saya ngebantuin misalkan Pak Edo nih sebagai klien, saya bantuin, berhasil, alhamdulillah lancar. Nah Pak Edo punya saudaranya, punya temannya, maka gitulah sampai pada akhirnya tahun sebelum 2019 2020 baru saya mulai di satu agen. Nah, di satu agen ya kebanyakan sih disertasi. Jadi silsilahnya gitu. Justru sebelum saya masuk ke dunia akademis dan sebagai mahasiswa, kebetulan sekarang saya kuliah juga, ngapus juga di STIT Bandung di jurusan manajemen pendidikan Islam. Sebelumnya saya sudah sering bikinin skripsi orang, tapi skripsi sendiri belum pernah. Oh nih, ya, gitu. menarik ya. Nah, gitu. Jadi itu tadi sekelumit ya, luar biasa sekali. Dari awal start perjalanan hidupnya Pak Adi, dari bukan hanya sebetulnya ya, mungkin kesempatan untuk waktu itu kuliahnya memang belum tercapai, tapi tidak mensurutkan niat untuk bisa terjun di dunia pendidikan ya.